Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Kali ini saya akan memberikan sebuah konten pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada bab 2 teks eksposisi dengan subbab C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan yang kedua menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Materi ini disajikan khusus untuk kelas 10 dengan kurikulum 2013. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke, lanjut. Jangan lupa kalian simak dari awal sampai akhir. Apabila di tengah perjalanan kalian tidak paham apa yang saya jelaskan, silakan bertanya melalui kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, setiap materi pasti memiliki tujuan pembelajaran. Untuk materi kali ini ada beberapa tujuan atau materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengungkapkan struktur teks eksposisi. Materi kedua, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Dan ketiga, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Keempat, menyusun ulang gagasan dalam teks eksposisi. Dan yang kelima yaitu menyusun teks eksposisi. Oke, pembahasan yang pertama sesuai kompetensi dasar 3.4 yaitu mengungkapkan struktur teks eksposisi. Apa saja lingkup dari struktur teks eksposisi? Mari kita simak. Kita amati terlebih dahulu ya, teks eksposisi itu seperti apa. Teks eksposisi itu sifatnya sangat spesifik ya, yaitu memiliki pembahasannya khusus ya, tidak seperti teks deskripsi yang pembahasannya secara menyeluruh. Kalau teks eksposisi itu lebih fokus dalam satu hal saja. Sebelumnya, pernahkah kalian menemukan wacana eksposisi secara lisan atau tulis? Dan di mana kalian menemukannya? Nah, tiga hal ini harus kalian ketahui ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut teks eksposisi, kalian juga harus tahu bentuknya teks eksposisi itu bagaimana. Kalau dalam lisan itu berarti secara dibicarakan ya. Kalau tulis itu yang bagaimana? Kalau lisan, semisal kalian pernah mendengar infotainment tentang infotainment silet. Nah, kupasan tentang pribadi artis itu juga masuk dalam eksposisi lisan ya. Kalau eksposisi secara tulis itu letaknya di media massa, baik media massa cetak maupun elektronik. Kalau media massa elektronik biasanya terdapat pada internet ya, di situs-situs tertentu. Misal saja Jawa Pos online atau yang lainnya. Kalau yang media massa cetak itu ya Jawa Pos, kemudian Solo Pos dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam media massa cetak. Baiklah, supaya kalian lebih paham dan bisa selektif dalam memilih apakah ini eksposisi atau bukan, langsung saja coba kita lihat pembahasan berikutnya. Baiklah, ini ya, coba kalian amati. Di sini ada 4 gambar. Oke, yang pertama ini kaitannya tentang hukum ya. Hukum. Terus apa sih yang akan disorot atau akan diekspos atau yang akan dipaparkan kaitannya dengan hukum? Hukum itu luas ya. Namun kalau teks eksposisi, kalau kita menjelaskan kaitannya tentang hukum di Indonesia, pasti 10 hari tidak akan selesai. Karena hukum itu luas cakupannya. Sedangkan yang kita bahas ini ya, ada pertanyaan yang memicu untuk membuat sebuah eksposisi, yaitu bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia.
Nah, ini bisa dijadikan bahan atau topik ya untuk membuat eksposisi. Jadi kuncinya di sini adalah kaitannya dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Jangan topiknya tentang hukum gitu aja. Hukum kan banyak, hukum di mana? Hukum yang bagaimana? Apakah jenis-jenisnya hukum dan lain sebagainya. Jadi itu meluas ya. Kalau eksposisi itu harus menyempit ya, harus spesifik, harus khusus dalam hal tertentu saja. Namun hal tertentu itu yang dibahas secara detail, itulah eksposisi. Yang kedua yaitu tentang makhluk hidup. Ya, kalau kita bicara makhluk hidup juga meluas ya. Tumbuhan, hewan itu juga makhluk hidup. Makhluk hidup, tanaman itu juga makhluk hidup. Manusia juga makhluk hidup. Tapi yang lebih spesifik yang akan dibahas untuk dipaparkan yaitu tentang mengapa terjadi eksploitasi terhadap hewan langka. Nah, ini tidak judul ya, ini bukan judul eksposisi, tapi ini adalah pertanyaan dorongan ya, pertanyaan dorongan supaya arahan untuk membuat eksposisi itu tidak melebar. Jadi cakupannya hanya sebatas tentang eksploitasi hewan langka, seperti itu. Yang ketiga tentang kesehatan ya. Jadi topiknya tentang mengapa kesehatan menjadi tombak utama ya. Apalagi sekarang kan masih musimnya wabah COVID-19 ya. Jadi kesehatan mungkin diprioritaskan ya. Salah satunya yaitu menjaga imunitas tubuh. Nah, mengapa itu kok dijadikan tombak utama? Nah, ini bisa dipaparkan melalui teks eksposisi. Selanjutnya yaitu tentang internet ya. Tentang bagaimana internet dapat membodohi pengguna. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Padahal internet ini kan juga bikinan manusia, buatan manusia. Mengapa internet itu hingga sanggup atau mampu membodohi pengguna atau manusia itu sendiri? Ya, dampaknya kan sangat luar biasa ya. Itu yang patut untuk dipaparkan. Nah, dari berbagai topik berikut, menurut kalian ya, mana yang sangat ingin kalian paparkan? Memberikan tanggapan ya, dari hukum, makhluk hidup, atau kesehatan dan internet. Nah, dari sini saya harap kalian sudah punya gambaran ya, kaitannya dengan teks eksposisi, bagaimana mengangkat topik untuk dijadikan teks eksposisi. Oke, berikutnya. Ya, kita melangkah pada materi pertama yaitu struktur teks eksposisi. Apa saja sih strukturnya? Nah, pada dasarnya ya, untuk struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, ini teks eksposisi ini itu strukturnya yang paling sederhana dan yang paling pendek ya prosedurnya dibanding dengan teks yang lainnya. Hanya ada 3 saja. Nah, apa sih maksudnya ini tesis, argumentasi, dan penegasan ulang? Yang pertama adalah tesis, yaitu bagian pembuka. Apa sih isinya bagian pembuka untuk teks eksposisi ini? Yaitu berisi tentang pendapat umum dari penulis. Jadi pendapat umum atau jabaran dari topik yang dibahas. Permasalahan atau topik yang diangkat atau dibahas ini sama ya. Semisal saja tadi saya mengambil topik tentang hukum ya. Berarti kata kuncinya kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaan tadi, bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia, itu jawabannya bisa diambil dan dimasukkan dalam bagian tesis. Mengapa demikian? Iya, karena jawaban itu masuk sebagai pendapat dari penulis. Makanya dalam sebuah eksposisi kita harus memulai pertanyaan retoris ya. Pertanyaan retoris itu yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi pertanyaan yang menggelitik seperti tadi itu akan membantu kita untuk mengembangkan teks eksposisi.
setelah tesis, yang kedua yaitu proses argumentasi atau bagian inti. Pada bagian argumentasi ini berisi tentang unsur penjelas atau pendukung tesis. Apa saja? Ya, berupa data, kelogisan alasan, kemudian fakta-fakta mungkin jika ditemui ya, dan pernyataan tokoh atau ahli. Nah, sumber-sumber ini bisa dijadikan sebagai argumentasi yang sangat valid ya, karena bisa dibuktikan. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Nah, ini adalah bagian penutup ya, akhir cerita dari sebuah teks eksposisi. Berisi tentang apa saja? Yaitu menegaskan kembali pendapat umum. Jadi pendapat umum tesis itu diulas kembali pada bagian penutup. Cuma tidak diambil tidak copy paste ya. Tapi apa? Ya tidak disalin, cuma ya diambil inti dari tesis itu apa. Kemudian penulis itu memberikan rekomendasi atau saran. Ada kalimat saran atau kalimat rekomendasi ya. Misalkan sebaiknya, seharusnya, semestinya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksposisi referensi dari internet kaitannya dengan hukum di Indonesia. Silakan disimak, saya akan bacakan. Hukum di Indonesia sering dipandang tajam ke atas, tumpul ke bawah, karena tidak adilnya hukum yang berjalan terhadap rakyat miskin dan kaya. Padahal, hukum di Indonesia sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang yang mengatur hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan. Sebagaimana para koruptor yang diadili, yang seharusnya koruptor diberikan hukuman yang setimpal, tetapi mereka malah mendapatkan hukuman yang masih terbilang ringan. Bahkan ada koruptor yang masih diberikan fasilitas mewah, padahal mereka telah merugikan negara sendiri karena menggunakan uang rakyat demi kepentingan pribadinya. Sering kita lihat di berita bahwa seorang maling, pencopet, atau penjamret yang dihajar oleh warga hingga tewas. Mereka mungkin telah merugikan rakyat, namun harta yang mereka rebut tidak sebanyak harta yang koruptor ambil dari kita. Kita juga belum pernah melihat seorang koruptor tewas dihajar oleh warga Indonesia. Hukum di Indonesia memang masih banyak yang harus diperbaiki karena tidak berjalan sesuai dengan undang-undang. Banyak pihak-pihak yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak memikirkan nasib rakyatnya yang masih menderita kehidupannya. Nah, itu salah satu contoh teks eksposisi. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk menentukan struktur teks eksposisi dari teks yang sudah saya baca tadi. Ini ada bagian-bagian teks eksposisi ya yang sudah saya pilih. Kita akan menguliti mana yang termasuk tesis, mana yang termasuk penegasan ulang, dan mana yang termasuk argumentasi. Nah, tesis ini adalah tesisnya di bagian atas. Mengapa ini bagian tesis? Karena ini pendapat penulis ya. Mana yang termasuk pendapat penulis? Ada di kalimat pertama, yaitu hukum di Indonesia sering dipandang tajam ke atas, tumpul ke bawah, karena tidak adilnya hukum yang berjalan terhadap rakyat miskin dan kaya. Nah, jadi hukum ini tebang pilih ya. Yang kaya ya hukumnya ringan, yang miskin tambah berat. Itu makanya dikatakan istilahnya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, itu adalah termasuk bagian tesis. Kemudian yang tengah termasuk argumen. Mengapa demikian? Di argumen ini penulis ini memberikan sebuah data ya, data fakta atau bukti-bukti kaitannya dengan hukum di Indonesia. Penulis ini memberikan sebuah contoh, yaitu kaitannya dengan koruptor dan maling, pencopet atau penjamret. Nah, dua hal ini, yang satunya adalah tikus berdasi, yang satunya adalah tikus sawah mungkin ya. Jadi penanganan ternyata berbeda. Padahal yang namanya hukum itu kan tidak pandang bulu ya. Siapa yang salah itu ya juga harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi tidak, hukum di Indonesia itu siapa yang salah ya dilihat dulu dia orang kaya atau orang miskin ya. Kalau memang orang kaya apalagi punya jabatan di pemerintah, mungkin hukumannya malah seperti hukuman yang ada di hotel ya. Tambah diberi fasilitas. Tapi kalau maling
yang ada di desa ya, sampai diajar warga mati pun pemerintah diam aja, seperti mematikan tikus di sawah. Jadi tidak ada rasa bersalahnya. Oke, selanjutnya yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini simpulan ya dari tesis, kemudian ada tambahan dari penulis yaitu rekomendasi atau saran. Mana yang termasuk saran? Ini ada di kalimat pertama. Hukum di Indonesia memang masih banyak yang harus diperbaiki ya. Memang masih banyak, itu juga masuk kata-kata rekomendasi atau saran. Nah, itulah yang dinamakan struktur teks eksposisi. Pada dasarnya yang namanya struktur itu kan harus urut. Jadi kalau kita kesulitan, ambil cara mudahnya, yaitu tesis itu pasti letaknya di awal teks ya, entah itu paragraf pertama atau paragraf pertama dan kedua. Kemudian untuk penegasan ulang itu pasti letaknya di paling akhir, antara paragraf kedua dari akhir atau paragraf paling akhir. Nah, untuk argumen itu letaknya di tengah-tengah antara tesis dan penegasan ulang. Jadi mudah ya nanti kalau kita menyeleksi mana yang termasuk tesis, mana yang termasuk penegasan ulang, mana yang termasuk argumen, kita bisa lihat dari situ. Namun jangan hanya kita memilih saja tanpa membaca. Jadi kita tetap membaca supaya tahu apakah benar sesuai atau tidak. Sudah paham ya? Selanjutnya yaitu kaitannya dengan kebahasan teks eksposisi ya. Bahasan atau cara penulisan teks eksposisi itu juga berbeda dengan teks puisi atau teks cerpen. Apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama yaitu kaitannya dengan makna istilah dan makna kata. Untuk makna istilah itu ada yang namanya makna leksikal. Makna leksikal ini makna yang sesuai dengan kamus, persis, tidak boleh direkayasa atau ditambahkan atau dikurangi. Jadi sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia itu. Kalau makna gramatikal itu makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa atau kata lainnya sesuai dengan konteks kalimat. Jadi untuk memberikan makna kata atau makna istilah, kita harus mengetahui dulu kalimatnya bagaimana supaya bisa menentukan maknanya yang tepat sesuai dengan kalimatnya. Nah, berikut ada contoh istilah dan maknanya. Nah, istilah polusi itu maknanya pencemaran. Kalau istilahnya habitat itu ada 1, 2, 3. Yang bawahnya adjektiva atau kata sifat serius. Nah, itu makna kamusnya ada banyak ya, 1, 2. Kaitannya dengan serius itu sungguh-sungguh dan serius itu genting ya. Masalah ini sangat serius, berarti pakai makna yang mana? Pertama atau kedua? Ya, makna yang kedua yaitu gawat atau genting. Saya harus belajar dengan serius, itu pakai makna yang pertama. Nah, ini yang dikatakan menyamakan makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi tidak semua serius itu dimaknai dengan sungguh-sungguh. Jadi harus dilihat dengan konteks kalimatnya. Meskipun makna dalam kamus itu sungguh-sungguh dan gawat genting ya, kalau sudah masuk dalam sebuah kalimat, nah makna itu menyesuaikan dengan kalimatnya. Nah, selanjutnya ada kata turunan dan afiksasi. Kata turunan ini adalah kata yang telah diberi imbuhan dan sudah mengalami perubahan makna. Perubahan terjadi karena adanya penambahan imbuhan awalan, akhiran, dan sisipan pada kata dasarnya. Untuk kata turunan ini penyebabnya ada 3, yaitu adanya afiksasi, adanya reduplikasi, adanya penghubung. Contohnya adanya afiksasi apa? Ini ada kata penari. Nah, kata penari ini kata dasarnya apa? Tari atau nari. Kata dasarnya adalah tari. Karena ada tambahan imbuhan pe di awal, maka T-nya hilang dan diganti dengan N. Ini namanya peristiwa alomorf, yaitu pelesapan huruf atau bunyi pada kata. Kemudian reduplikasi, contohnya apa? Ini kata pelan-pelan ya. Kata pelan-pelan di sini jika hanya pelan dan pelan-pelan itu beda ya. Kalau pelan itu kaitannya dengan volume.
dipelankan, melatih volume. Kalau pelan-pelan itu peristiwa apa ya, misalkan jalan ya, jadi ada apa, gerakan fisiknya diminta untuk pelan-pelan. Kemudian untuk penghubung, contohnya ada kata di PHK, dari katanya PHK itu, kemudian di itu ada strip, nah itu namanya penghubung ya, itu juga masuk pada kata turunan. Kata turunan itu berubah dari kata awalnya karena adanya tiga hal ini sehingga menimbulkan makna yang baru, itu namanya kata turunan. Selanjutnya yaitu afiksasi. Afiksasi itu pengimbuhan ya, atau proses pembentukan kata dengan mengimbukan afiks atau imbuhan pada bentuk dasarnya, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Nah, untuk yang afiksasi ini sepertinya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita lihat contohnya untuk lebih paham. Nah, ini ada kata memunguti. Memunguti ini sudah terjadi kata turunan ya, kata turunan. Kata dasarnya mana? Kita lihat dari paling bawah ya, pohon paling bawah ada kata pungut, itu adalah kata dasarnya. Kemudian ditambahkan dengan imbuhan menjadi memungut. Ditambahkan lagi imbuhan i di akhir, namanya memunguti. Ya, berarti ini mengalami dua kali turunan. Yang kedua yaitu membacakan. Ini juga mengalami dua kali turunan. Dari kata baca ada imbuhan kemudian ada imbuhan kan, menjadi membacakan. Yang ketiga itu ada pembacaan. Ini juga sama ya, imbuhannya ada dua, di awal dan di akhir. Kata dasarnya baca. Ini juga mengalami dua kali turunan. Selanjutnya itu mempelajari. Ini juga mengalami dua kali turunan, yaitu dari kata dasar ajar mengalami imbuhan awalan dan tambahan lagi awalan dan akhiran. Jadi prosesnya justru ini tiga kali imbuhan ya. Nah, yang bawah ini mengalami satu kata turunan ya, yaitu kata dasarnya masyarakat, kemudian ada imbuhan ke an menjadi kemasyarakatan. Karena ini imbuhannya di awal dan di akhir, maka penulisannya harus digabung jadi satu antara imbuhan dan kata dasar. Yang kedua itu perdamaian. Dari kata damai ada imbuhan peran menjadi perdamaian. Dia tidak mengalami perubahan kata ya. Tadi masyarakat juga tidak mengalami perubahan kata. Nah, yang di atas ternyata ini adalah mengalami alomorf. Alomorf itu apa tadi? Pelesapan bunyi atau huruf pada kata dasar. Itu namanya alomorf. Dan yang bawah itu tidak mengalami alomorf. Jadi katanya tetap, imbuhannya tetap, tidak ada yang diubah. Untuk afiksasi itu sendiri, tadi ya ada yang namanya afiksasi. Afiksasi itu proses imbuhan, sedangkan afiks itu adalah imbuhan. Afiks itu terbagi menjadi 4, yaitu di awal namanya prefiks, kemudian imbuhan di akhir namanya konfiks, imbuhan di tengah namanya infiks, imbuhan di awal dan di akhir namanya simulfiks. Selanjutnya ini ada contoh kata turunan dan adanya afiksasi ya. Ada sebuah tabel saya ambil dari buku paket bahasa Indonesia. Ini ada kata bentukan yaitu penipisan. Kata bentukan penipisan ini jenisnya nomina. Imbuhannya paan. Dari kata dasar tipis. Nah, kata dasar tipis ini jenisnya adjektiva. Inilah yang dikatakan kata turunan. Mengapa? Adanya perubahan jenis ya. Karena terjadi bentukan kata atau afiksasi. Adanya imbuhan. Yang kedua, kita lihat ya, kehancuran. Kira-kira kata kehancuran ini jenis nomina ya. Imbuhannya apa? Imbuhannya ke an. Kata dasarnya hancur ya. Hancur ini berarti jenisnya adalah adjektiva. Dia juga mengalami kata turunan, yaitu dari nomina kemudian berubah menjadi adjektiva jika kata dasar.
Kemudian ada diperpara. Ini imbuhannya adalah diper. Dan kata dasarnya para. Kemudian jenisnya adjektiva. Nah, ini juga salah satu adanya alomorf ya, pelesapan atau hilangnya huruf. Nah, ini juga ada kata para yang bersifat ini ya, adjektiva. Jadi menunjukkan sifat yang awalnya adalah kata kerja kemudian menjadi sifat. Ada kata terencana, imbuhannya ter, kemudian kata dasarnya rencana. Jenisnya nomina. Awalnya sifat menjadi kata benda. Itu terencana, itu sifat. Kalau merencanakan itu beda lagi ya, menjadi verba, merencanakan. Nah, itulah yang dikatakan kata turunan ya, adanya perubahan akibat tambahan imbuhan, atau adanya reduplikasi, atau adanya penghubung. Selanjutnya ada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ini ada kalimat aktif transitif. Sebenarnya untuk kalimat verbal itu banyak ya, cuma dalam eksposisi ini dibahas hanya dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Sekarang kita akan bahas yang kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang predikatnya berupa verba yang memerlukan objek langsung dilengkapi dengan objek, sehingga pola kalimatnya berbentuk SPO, SPOK. Kalimat aktif transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif karena dilengkapi objek dalam pola kalimatnya. Pada intinya, untuk kalimat aktif transitif ini yaitu menggunakan kata kerja transitif. Kata kerjanya membutuhkan objek. Misalkan aja kata kerja makan, saya makan. Kalau hanya titik itu kan tidak jelas ya makan apa. Jadi masih membutuhkan objek atau hal yang dimakan istilahnya. Kemudian yang kedua yaitu kalimatnya tidak diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Maksud saya kalimatnya bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Mengapa? Karena dia ada objek. Misalkan saya makan nasi, diubah menjadi nasi dimakan saya. Jadi perubahan imbuhan ya, yang awalnya menjadi di. Itu adalah perubahan dari pasif, dari aktif menuju pasif. Yang ketiga, biasanya kata kerjanya beri imbuhan me dan memper ya. Jadi makan menjadi dimakan kalau pasifnya. Ini untuk yang pasif atau yang kalimat aktif intransitif. Bedanya kalau intransitif itu tidak dilengkapi dengan objek. Jadi kalimatnya hanya berpola subjek predikat, subjek predikat keterangan, atau subjek predikat pelengkap. Untuk ciri-cirinya yaitu menggunakan kata kerja intransitif. Kata kerjanya itu tidak membutuhkan objek lagi ya. Kemudian kalimatnya tidak bisa diubah ke bentuk kalimat pasif. Mengapa? Karena dia tidak memiliki objek, sehingga tidak bisa diubah menjadi pasif. Kemudian biasanya kata kerja berimbuhan itu untuk intransitif ter, ke, ber, ke, an. Itu untuk imbuhan kata kerjanya yang beri imbuhan untuk kalimat aktif intransitif. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada tabel. Yang nomor 1 yaitu ada kalimat presiden berkunjung ke daerah bencana. Pola kalimatnya, presiden itu subjek, berkunjung itu predikat, ke daerah bencana itu keterangan. Jenis kalimatnya yaitu kalimat aktif intransitif. Mengapa? Karena berkunjung itu memiliki imbuhan ber ya, atau cirinya intransitif. Ke daerah bencana itu keterangan tempat. Nah, pada kalimat satu ini tidak ada objek, makanya ini disebut intransitif. Yang kedua, sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sekolah itu sebagai subjek, melaksanakan sebagai predikat, pembelajaran itu sebagai objek, jarak jauh itu keterangan waktu. Nah, yang kedua ini masuk pada aktif transitif. Mengapa? Karena predikatnya itu berimbuhan me. Kemudian terdapat objek yaitu kata pembelajaran.
dan keterangan waktu itu tambahannya. Yang penting itu P dan O untuk transitif. Yang ketiga yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini juga masuk kalimat aktif transitif. Mengapa? Karena terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjeknya apa? Bumi. Predikatnya saat ini sedang menghadapi. Kata menghadapi itu imbuhan me. Objeknya masalah lingkungan yang serius. Kemudian yang keempat, keduanya berjabat tangan satu sama lain. Pola kalimatnya yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Ini masuk aktif intransitif karena dia tidak memiliki objek dan predikatnya itu berimbuhan ber. Dari sini paham ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar, yaitu menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Materi ketiga yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ide pokok menjadi kerangka pengembang sebuah paragraf. Perlu diketahui bahwasanya setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok, karena ide pokok ini adalah inti dari paragraf. Cara menyusunnya bagaimana? Ya, kita lakukan dua cara. Yang pertama yaitu kita mendata gagasan pokoknya yang sesuai dengan topik, kemudian mengembangkan gagasan. Setelah didata kemudian kita kembangkan. Langsung dengan prakteknya. Nah, contoh saya ambil dari buku paket bahasa Indonesia. Contoh gagasan utamanya yaitu tentang bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Kemudian mencari gagasan penjelasnya. Gagasan penjelasnya ada 3. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Yang kedua, langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Dan yang ketiga, sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tidak mudah. Nah, ini adalah pemisahan antara gagasan utama dan gagasan penjelas. Jadi ada sebuah teks di paragraf itu dipisah menjadi 2 bagian, yaitu bagian gagasan utama dan gagasan penjelas. Selanjutnya yaitu menyusun ulang gagasan ke teks eksposisi. Bagaimana caranya untuk menyusun ulang? Nah, paragraf itu terjadi karena adanya gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, ini contoh tadi ya, tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas ditambah, maka sama dengan akan menjadi sebuah paragraf yang utuh, yaitu bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini bagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru, sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Nah, ini adalah menjadi sebuah paragraf yang utuh. Ingat, dalam penyusunan sebuah paragraf, antar kalimat itu juga harus diperhatikan kata hubungnya. Tidak asal tempel-tempel saja ya, tapi harus diberikan kata hubung yang sesuai, sehingga paragraf tersebut menjadi paragraf yang padu atau nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya, materi yang terakhir ya, yang kelima, yaitu menyusun teks eksposisi. Ini ada langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan tema, topik atau masalah yang dibahas. Yang seperti yang di awal tadi ya, topiknya tentang hukum kah, tentang makhluk hidup, kesehatan, atau internet, atau tema yang lainnya. Boleh dipilih salah satu. Setelah kita tentukan, kemudian kita menentukan tujuan karangan, atau bisa dikatakan pertanyaan yang mengikat ya, pertanyaan yang retorik. Tujuannya untuk apa ya? Untuk memudahkan kita dalam membuat teks eksposisi. Setelah kita menentukan tujuan, yang ketiga memilih data yang sesuai dengan tema. Nah, setelah kita sudah
menulis sebuah pertanyaan, jawabannya kita kan memerlukan bukti atau data yang sesuai dengan topiknya. Nah, itu bagian dari observasi ya, pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung, lewat wawancara atau yang lainnya. Setelah kita menemukan data, barulah kita membuat kerangka karangan ya, membuat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Seperti tadi ya, kita pilah menjadi dua bagian, dua kolom, yaitu ada kolom gagasan pokok dan kolom gagasan penjelas. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi karangan. Nah, setelah membuat gagasan pokok dan gagasan penjelas tiap paragraf, barulah tiap paragraf tadi digabungkan menjadi satu, menjadi bagian yang utuh, yaitu karangan eksposisi. Baik, itu penjelasan dari saya terkait dengan teks eksposisi, kaitannya dengan struktur, kebahasaan, serta bagaimana cara menulis teks eksposisi. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada konten belajar berikutnya.